Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah di awal semester 1 di kelas 11. Ya, tentunya selamat, kalian sudah melewati satu level perjuangan yang luar biasa. Dari kelas 10 akhirnya sekarang kelas 11. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Sebelum KBM dimulai, saya akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Apa toh sebenarnya keyakinan kelas? Apa toh sebenarnya peraturan? Bedanya apa peraturan dan keyakinan kelas? Kalau kalian di jalan raya itu harus mentaati peraturan yang ada, pakai helm, terus berhenti di lampu merah dan lain sebagainya. Tidak boleh melanggar marka jalan, itu namanya peraturan, ya. Kalau keyakinan kelas itu sebenarnya apa toh, ya? Ini di sini sudah saya siapkan keyakinan kelas, ya. Untuk pengantar dulu, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, ya. Jadi perilaku kalian di dalam kelas ini akan menentukan sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif itu akan terjadi suasana KBM yang menyenangkan. Itu termasuk salah satu kegiatan yang positif. Kemudian keyakinan kelas ini disusun bersama antara guru dengan murid, ya. Keyakinan kelas itu nanti akan disusun, ya, antara guru dan murid bersama-sama, ya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Ngoten, ya. Itu namanya keyakinan kelas, ya. Kelas ini mau dibawa kemana toh? Kelas 11H mau dibawa kemana? Cita-citanya apa, ya? Kita bentuk dulu dalam suasana kelas yang menyenangkan. Namanya keyakinan kelas. Dan seterusnya yang ketiga, dengan tersusunnya keyakinan kelas ini diharapkan mampu menciptakan budaya positif di sekolah atau di dalam kelas, ya. Nanti kalau sudah ada tercipta, sudah tersusun sebuah keyakinan kelas, nanti akan membawa dampak yang positif. Namanya keyakinan kelas itu biasanya yang bagus, ya. Tidak mungkin keyakinan yang jelek-jelek, ya. Nanti kita coba, ya. Terus selanjutnya apa, ya, untuk pengantarnya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas itu tidak memandang ini si A, si B, ini anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, ini orang yang tidak pintar dan lain sebagainya. Tidak memandang hal seperti itu, ya. Semua sama, duduk bersama-sama membicarakan keyakinan kelas, ya. Dan seterusnya, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang ya. Dengan adanya keyakinan kelas akan memotivasi seseorang, tentunya murid yang ada di kelas ini. Dari yang tidak rajin jadi rajin dengan adanya keyakinan kelas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Biar lebih ada? Belum ada? Bedanya apa keyakinan kelas dan peraturan berarti? Kalau keyakinan kelas itu yang bikin kita, dilaksanakan juga yang melaksanakan kita. Tetapi kalau peraturan kita melaksanakan tetapi belum tentu bikin suatu peraturan. Maksudnya begini? Biar lebih semangat, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk sate. Ya, berarti kurang fokus, ya. Padahal tadi tepuk sate. Masih semangat belajar hari ini, ya. Biar nanti 1 tahun ke depan itu lebih baik, berarti kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas. Sebenarnya masih panjang lagi, ya. Ini saya
silakan satu slide lagi. Ya, tujuan ya. Sekarang tujuan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk menciptakan kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Dengan adanya keyakinan kelas nanti akan membuat kita tercapai impian kita, impian cita-cita. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang ingin jadi pengusaha dan lain sebagainya. Dengan adanya keyakinan kelas nanti insya Allah kelas ini akan lebih baik ya. Terus yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Sekarang programnya Mas Menteri itu merdeka belajar ya. Tidak hanya guru saja yang ngomong, tapi siswa itu diberi kebebasan yang sungguh luar biasa. Maka dari itu jangan kalian hilangkan ya. Kalau sudah diberi kebebasan ya terus wah, terus bebas dan lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi dengan adanya keyakinan kelas akan menciptakan komunikasi antara siswa dan guru. Sudah tidak ada batasnya lagi. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau ada masalah silakan disampaikan. Itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya antara guru dan siswa. Tetapi guru hanya nyetir saja sebenarnya. Ya, menjebadani kalian mau kemana? Itu ya. Terus selanjutnya yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif ya. Dengan nanti adanya keyakinan kelas akan membentuk suatu budaya yang lebih positif. Sing biasanya nggak bagus jadi bagus, sing biasanya rame jadi tidak rame, yang biasanya tidak memperhatikan jadi memperhatikan. Sekarang kalian sudah paham apa itu keyakinan kelas? Sudah ya? Keyakinan kelas adalah sesuatu keputusan yang kita buat bersama-sama untuk kita bersama ya. Mungkin kelas lain nanti berbeda. Keyakinan kelas antara H dan F berbeda, dengan A nanti berbeda, dengan Bapak Ibu guru yang lain berbeda ya. Nanti semua siswa akan saya kasih ya, ini silahkan ditempelkan. Menuliskan minimal 1 ya. Keinginanmu apa agar kelas ini semakin maju? Keinginannya apa agar kalian bisa mencapai suatu cita-cita? Itu ya, siap? Siap? Ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk 2 jari. Tepuk 2 jari ini ya, tepuk 2 jari ya. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari, 3 jari, 5 jari. 5 jari, 3 sampai. Ayo ya, konsentrasi. Tepuk tidak bersuara. Tidak bersuara itu sampai tetapi tidak bersuara. Tepuk tidak bersuara. Ya, tepuk semangat. Alhamdulillah sudah siap menulis. Apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan satu orang menulis. Kalau sudah nanti silakan ditempelkan ya. Ditempelkan seperti ini ya. Yang pertama berarti bagian atas terus sampai ke sini. Kalau tidak cukup berarti bisa di samping kanannya. Yang oranye dulu yang ditempeli. Ya. Satu-satu ya. Langsung ditulis, yang sudah bisa ditempel. Bebas menulis apapun untuk kebaikan kita bersama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan ditulis, tidak harus rapi, pakai pensil boleh, pulpen boleh. Yang sudah langsung ditempel di depan, habis itu kembali duduk lagi, nanti kita baca bersama-sama. Kesepakatannya bagus? Alhamdulillah ya. Ayo, masuk keyakinan kelas menurun ya. Bebas sesukanya, asalkan untuk kebaikan. Ditulis, yang sudah langsung ditempel ke depan.
minimal 1 ya Diandra. Masih diantar mama terus. Keyakinan kelas ya. Keinginanmu apa? Bisa buang sampah pada tempatnya, ngomong yang sopan, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Minimal 1. Ada pertanyaan sampai ini? Ayo, yang sudah ditempelkan ke depan. Nah, antri aja ditempelkan yang rapi ya. Yang pertama bagian atas yang rapi. Ayo, bagus, ditempelkan ya. Kalau sudah penuh di sebelah kanannya, sudah perlu di sebelah kanannya. Wes, sudah pada menuliskan. Ini saya uji coba membaca ya, masih ada. Alhamdulillah, terima kasih. Tulisannya rajin-rajin dan bagus semua. Sudah tertempel semua? Sudah? Ini saya akan mencoba yang bagian tengah-tengah. Menjaga kerukunan antar teman sekelas. Ya, kira-kira setuju apa enggak? Setuju. Menjaga kerukunan. Ada bahasa yang lebih halus lagi mungkin? Sudah. Menjaga kerukunan antar teman sekelas. Sepakat ya berarti ya. Berarti kelas 10H tidak boleh 11H tidak boleh ada yang bertengkar ya. Ini ya, menjaga kerukunan antar teman sekelas ya. Habis itu saya bacakan lagi rajin piket ya. Rajin piket ya. Berarti yang punya jadwal piket sebelum masuk kelas harus bersih. Ini yang bikin bukan saya loh ya, tapi dari kalian. Saya hanya membacakan. Coba salah satu siswa membaca, Hilmi. Ayo dibacakan. Maju aja. Pilih bebas. Apa? Baca yang mana? Silahkan. Ya, dibaca yang keras. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, tidak kasar kepada teman. Ya, terima kasih Hilmi. Tidak kasar kepada teman berarti hampir mirip dengan menjaga kerukunan antar teman tadi ya. Ya, sekretarisnya mana ini sekretarisnya? Sekretarisnya ditulis silakan. Keyakinan kelas 10H.
Maaf, 11H. 11H yang pertama tadi adalah menjaga kerukunan antar teman sekelas. Terus yang kedua, datang sekolah tepat waktu. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Lagi, ayo anak laki-laki, satu maju. Laki-laki, siapa? Laki-laki membacakan. Ayo anak laki-laki. Ayo. Ayo dibaca yang mana? Yang keras. Baca 2. Oh ini. Ya. Kelas 11H jadi kelas yang bersih, tidak ada kotoran kelelawar maksudnya. Yaitu. Terus diharapkan kelas 11H menjadi kelas yang solid dan aktif. Oke ya. Kelas H harus kelas yang solid dan aktif. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman ya. Berarti intinya hampir sama, membuang sampah pada tempatnya. Terus satu lagi, anak putri maju. Ayo siapa? Satu lagi. Satu lagi. Anak putri. Ayo. Tidak ada? Kalau tidak ada saya bacakan. Bagian sini. Ini intinya sama, menjaga kebersihan kelas dengan piket kelas. Sama ya berarti ya. Terus lagi, masuk tepat waktu. Sama ya, sudah ya. Terus lagi, dapat diajak diskusi dan mau membantu mengajari tentang materi yang disukai. Ya, ini ditulis sekretarisnya. Mau membantu teman yang tidak bisa mengerjakan soal ya, tapi tidak pada waktu ulangan loh ya. Di sela-sela istirahat atau mungkin di rumah ya. Mau membantu teman yang tidak bisa mengerjakan. Tapi ingat, tidak pada waktu ulangan. Terus lagi bagian sini tak bacakan. Ini tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ya tadi ya, sama ya. Terus minum izin dahulu. Ini sekretarisnya ditulis. Minum izin dahulu ketika KBM. Terus kerja kelompok semuanya bekerja adil. Ya, ini belum. Berarti ketika kerja kelompok semua bekerja dengan adil. Apalagi nanti ketika sudah mengerjakan proyek ya. Dalam satu kelompok harus bekerja semua. Orang kok urun seneng saja. Tahu urun nama saja. Sampai saat ini ada yang mau tanya mungkin, Pak, misalkan Pak, saya tidak mau piket tidak apa-apa ya. Tapi antum sudah keyakinan ke kelas. Akan saya bacakan lagi. Mengerjakan tugas yang diberi ya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, dan mengumpulkan. Saya akan membaca satu lembar lagi yang wah ini ya, ini tulisannya kecil rapi. Tidak gaduh saat KBN berlangsung. Itu ya. Tidak gaduh saat KBM berlangsung. Berarti yang kalian tuliskan di depan ini adalah semua adalah untuk kebutuhan kalian agar cita-citanya tercapai. Ingat, antara murid dan guru sekarang sudah tidak ada sekat lagi. Kita belajar bersama-sama. Kalau ada masalah diselesaikan. Itu ya, itu ada beberapa kesepakatan kelas. Nanti sekretarisnya nanti silakan ditulis yang rapi, bisa ditempelkan di depan. Itulah hasil kesepakatan kita hari ini ya. Sekali lagi ini yang membuat siswa bukan guru loh ya. Kita laksanakan bersama-sama agar kita bisa meraih suatu cita-cita ya. Kalau kelasnya kondisinya bagus, bersih, kondusif, insya Allah menerima
ilmu dari Bapak Ibu guru itu sangat mudah. Yang jelas mari kita belajar bersama-sama. Ada pertanyaan mungkin? Mohon maaf itu tidak bisa membaca semua karena kondisi waktu yang tidak memungkinkan ya. Nanti kita tata yang lebih rapi lagi ya, kita tempelkan biar semua siswa bisa membacanya. Kalau ada orang masuk, oh kesepakatan kelas 11H. Ya gitu. Ada pertanyaan? Apakah ada tekanan dalam membuat keyakinan kelas ini? Tidak ada. Benar tidak ada? Tidak ya. Dari sana ada tekanan tidak, Mas? Tidak ada ya. Benar, dari isi hati kita masing-masing. Tidak ada tekanan dari manapun. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Keyakinan kelas sudah kita buat. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa mendokumentasikan, ditempelkan yang lebih baik lagi biar kita suatu saat bisa membaca. Itu. Sekali lagi ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, keyakinan kelas sudah saya cukupkan sekian dulu. Setelah ini kita lanjutkan KBM seperti biasa. Sekian, terima kasih. Tetap semangat untuk 11. Ya, itu semangat ya.